Minasan, Andri Hako kembali again. Pada video kali ini akan Andri Hako bahas One Piece chapter 980. Tanpa banyak basa-basi, Jus langsung mawon masuk ke pembahasan. Sepertinya cover story masih belum mau move on dari cerita Gang BG Oh My Family. Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan Pound mengapung di laut. Pada chapter ini, cerita kembali ke Lola. 4L dah jadinya, Lola lagi, Lola lagi. Di sini diceritakan Lola menyatakan cinta ke Gotti dan mengajaknya menikah. Seperti yang sudah Andri Hako prediksi di review chapter 979, Sang Baka Sencho mulai mengacau di chapter ini. Gak tanggung-tanggung, Gomu-Gomu no El Pantogan langsung dilancarkan menghujam para cecunguk Kaido. Keributan pun terjadi, tapi orang-orang menganggap perkelahian hal yang biasa saat pesta, sehingga tidak ada yang curiga. Kid yang mendengar kekacauan tersebut secara perlahan meninggalkan kekacauan dan melanjutkan penyamarannya. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat menara besar yang terpotong menjadi dua. Secara ajaib dan tanpa tersesat, sang wakil Kapten Zoro muncul. Dia langsung menceramahi Luffy karena selalu mengacau dan tidak bisa menyelinap diam-diam seperti orang normal. Padahal Zoro nggak kalah mencolok kemunculannya. Luffy menceritakan alasannya menghajar para cecunguk Kaido ini karena membuang Oshiruko. Karena Zoro juga melihat momen mengharukan Otama memakan Oshiruko pertama kali saat dibuatkan oleh Osuru di Okobore. Zoro langsung mengiyakan keinginan Luffy untuk menghajar cecunguk Kaido itu. Di saat orang-orang yang lain bingung karena diserang temannya sendiri, ada Appo yang mengenali Luffy. Setelah sadar penyamarannya mulai ketahuan, Zoro dan Luffy kabur melarikan diri. Appo melaporkan kejadian tersebut kepada Queen. Queen kaget setengah mati karena yang dia ingat dan dia tahu adalah Luffy masih ditahan di penjara Udon. Tetapi kenyataan berkata lain. Luffy bebas berkeliaran dan mulai mengacau di festival api Onigashima. Queen mulai memutar otak untuk menangkap Luffy. Karena jika Kaido tahu Luffy lepas dari Udon, Queen akan didepak dari posisi All Star dan kena kaplok Kaido. Kemudian muncullah ide gila untuk menghabisi salah satu Tobiropo agar ada kursi kosong untuk dijadikan hadiah sayembara menangkap Luffy. Kemungkinan anggota Tobiropo yang ingin disingkirkan Queen adalah Husu atau Sasaki. Karena mereka berdualah yang paling ngebet pengen jadi All Star. Sontak semua orang bersemangat untuk memburu Luffy dan Zoro. Kecuali para non-gifter yang sadar tidak memiliki kesempatan dan memilih untuk melanjutkan minum-minumnya. Di saat Luffy dan Zoro mulai menerobos serangan para headliner untuk masuk ke kastil Kaido, dari kejauhan terdengar suara musik bergemuruh. Ternyata suara tersebut adalah jurus Appo yang dinamakan Fighting Music. Scratchman Appo memiliki kekuatan buah iblis tipe paramesia yang membuat seluruh tubuhnya bisa berubah menjadi alat musik. Tetapi Oda Sensei masih belum mengungkapkan nama dan kekuatan buah iblisnya. Saat Appo berteriak, "Bom!", Luffy terhempas jauh seperti dipukul. Dan saat berteriak, "Slash!", Zoro terkena tebasan. Zoro sama sekali tidak bisa melihat serangan dari Appo. Luffy mengaktifkan Genbun Shoku no Haki yang mampu melihat masa depan dan bersiap menghadapi serangan selanjutnya dari Appo. Dan Appo kembali berteriak, "Boom!". Luffy tidak dapat menghindari serangan ledakan itu. Melihat situasi yang mulai terdesak, Zoro membuat keputusan untuk kabur membawa Luffy.
karena terluka secepat ini sangat merugikan sebelum melawan Kaido. Serangan tak hanya datang dari Appo, para gifter lain pun mulai menyerang Luffy dan Zoro. Karena tidak ada pilihan, Luffy dan Zoro mulai memasuki mode serius untuk menghadapi serangan-serangan itu. Appo bersiap kembali untuk menyerang. Dia berkata jika Luffy dan Zoro masih dalam jangkauan serangannya. Sepertinya tipe serangan Appo adalah jarak jauh. Melihat kemunculan Appo, si Jabrik Eustace Kid tersulut emosi dan teringat pengkhianatan Appo yang membuat Kid tertangkap Kaido. Dan di akhir chapter, Appo terkena serangan telak Pang Gibson dari Eustace Kid. Jika melihat kekuatan Appo saat menyerang Luffy dan Zoro, harusnya serangan Kid ini tidak langsung membuat Appo terkapar. Kita tunggu saja minggu depan di chapter 981. Nasib si pengamen Appo ini karena minggu ini libur. Sampai jumpa di review selanjutnya. Matur nuwun dan salam Anri Hako. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel kita makin berkembang. Thank you.